Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tips supaya bisa sukses menanam tanaman di dalam tomat. Oke. Itu yang pertama yang harus teman-teman ketahui itu lokasinya ya. Jadi lokasinya itu harus mendapat sinar matahari pagi ya. Kebetulan tempat saya cukup strategis menghadap timur, jadi matahari paginya masuk itu cukup banyak sampai sekitar 5-6 jam. Nah itu yang pertama ya. Jadi harus bisa mendapatkan sinar matahari pagi, karena matahari pagi itu penting karena sinar matahari pagi itu mengandung sinar UV yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesa. Umumnya tanaman hijau itu membutuhkan proses fotosintesa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memilih pot ya. Memilih pot seperti ini ya. Ini contohnya ya. Contohnya ini pot ya, terserah, yang penting cukup untuk tanaman ya, jangan terlalu kecil. Kalau besar ya memakan tempat jelasnya ya. Syaratnya pot tersebut harus mempunyai lubang di bawah ya, seperti ini ya. Nah di sini ada, kita lihat lubang ini dia ya, ini dia lubangnya ya. Tujuannya untuk membuang kelebihan air ya. Jadi pot tersebut harus dilengkapi dengan lubang di bawahnya yang tujuan untuk membuang air, karena tumbuhan umumnya akarnya kalau terlalu banyak air akan menyebabkan asam dan menyebabkan busuk dan tumbuhnya tidak akan sempurna. Oke. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memilih media tanah yang cukup subur ya. Jadi tanah ini harus mengandung humus. Kenapa? Karena kalau di pot ini medianya terbatas, jadi tanaman itu tidak bisa mencari makanan dari luar. Yang paling bagus itu tanah yang seperti ini ya, hitam ya. Ini tanah banyak mengandung humus. Jadi ini penting ya untuk pertumbuhan tanaman tersebut ya. Kalau di sini di Medan ini atau mungkin di tempat lain atau di kota ya, kita bisa mendapatkan tanah ini atau kita beli itu dari toko-toko bunga atau toko tumbuhan yang menyediakan media tanam ya, dan harganya pun cukup murah ya, satu karung itu hanya 10.000. Oke. Selanjutnya itu kita harus memilih bibit ya. Bibitnya harus tidak asal-asalan ya, karena kalau bibitnya berasal dari tumbuhan asal-asalan, akibatnya tanaman tersebut nanti proses pertumbuhannya pun juga akan terganggu ya. Dan ini contohnya itu bibit daripada cabai ya, cukup subur ya, umurnya lebih kurang 1 minggu lebih ya, dan ini akan dalam proses pemindahan. Oke ya, seperti ini dia cukup subur ya. Jadi bibit itu penting karena bukan hanya tanah atau yang lain atau pupuk ya, tapi bibit ini juga harus bibit yang betul-betul bibit yang bisa dari bibit unggul ya. Ya, karena itu berpengaruh terhadap pertumbuhan nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita harus juga melakukan penyiraman teratur ya, penyiraman teratur terhadap tanaman itu. Nah, kenapa? Karena air ini sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fotosintesa ya. Di samping CO2 yang ada di udara dengan H2O itu akan membentuk karbohidrat yang merupakan sumber makanan dari tumbuhan tersebut ya. Penyiraman ini ya tergantung kondisinya. Kalau memang dia panas ya mungkin 2 kali sehari. Cuman kalau misalnya kondisi hujan cukup 1 hari sekali. Oke. Kemudian yang keenam ya, selanjutnya itu kita harus juga melakukan pemupukan ya. Kenapa? Karena tumbuhan yang di dalam pot ini
itu terbatas, jadi akarnya tidak bisa kemana-mana, jadi dia harus disuplai nutrisi dari luar ya. Oke, nah jadi ini berdasarkan pengalaman saya ya, tapi kalau misalnya teman-teman ada pengalaman ya silakan aja. Jadi kalau dari pengalaman saya ya lebih bagus menggunakan pupuk organik ya, itu lebih aman terhadap tanaman dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Karena pupuk organik ini kalau misalnya dosisnya kelebihan itu juga tidak akan berpengaruh terhadap tanaman. Tapi kalau pupuk kimia kalau dosisnya berlebihan, kalau pengalaman saya ya ini, itu menyebabkan tumbuhan tersebut mati, bahkan tidak atau tidak tumbuh dengan sempurna. Di samping itu pupuk kimia ini umumnya hanya mengandung beberapa unsur. Jadi kalau kita ingin tumbuhan kita tumbuh sempurna, ya kita harus tetap supply dengan pupuk yang lain ya. Nah di sini saya biasa menggunakan pupuk eco-farming ya, seperti ini ya, pupuk eco-farming yang dikeluarkan oleh PT BES ya. Ini pupuk padatan ya, jadi dia harus difermentasi ya, seperti ini. Ini udah kita fermentasi ya. Nah ini udah kita fermentasi sekitar 1 minggu, dan kemudian dari biangnya ini kita encerkan ya, ini seperti ini ya, dan kita bisa siramkan setelah itu ke tanaman ya. Ini, jadi keunggulan dari pupuk organik ini ya sudah dilengkapi dengan 13 unsur hara, dan ini kita juga di sini bisa melakukan kombinasi pemupukan dan penyiraman ya. Jadi nggak perlu capek-capek kita pupuk kemudian nyiram. Nah di sini kita langsung nyiram ya, seperti ini ya, jadi aman. Nah, jadi itulah teman-teman kenapa saya menggunakan pupuk organik eco-farming ini yang diproduksi oleh PT BES, karena pupuk ini memang sudah dilengkapi dengan 13 unsur hara, dan jadi cukup lengkap terhadap tanaman ya. Dan jadi pengalaman saya ya bisa kita lihat ya, jadi ini saya bukan berbicara atau berjanji, tapi ini sudah ada bukti ya. Kita lihat cabai saya ini asli, saya menggunakan hanya pupuk eco-farming. Di samping itu untuk suplai tambahan dari tanaman tersebut, kita juga bisa memanfaatkan limbah-limbah organik rumah tangga ya, seperti bekas sayuran, potongan sayuran, atau bekas buah ya, seperti ini ya. Jadi ini merupakan sumber daripada nutrisi makanan tersebut ya. Jadi setelah diproses oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah tersebut, ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Makanya pupuk organik ini dia banyak mengandung mikroorganisme pembeda tanah ya, atau dekomposer ya, yang bisa menguraikan bahan organik yang ada di dalam ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah kemudian yang terakhir itu juga kita harus rutin membersihkan gulma ya, seperti ini gulma ya, gulma. Nah, jadi ini kita juga harus bersihkan, karena gulma ini sifatnya akan mengambil nutrisi dari tanaman ini, jadi sayang ya. Dan gulma ini sebenarnya nggak bisa kita buang, kita cukup taruh di atasnya aja ya. Jadi ini akan menjadi pupuk juga ya untuk tanaman tersebut. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tips yang harus kita penuhi jika ingin tumbuhan pot di dalam pot yang kita tanam itu berhasil. Itu yang pertama, harus dapat sinar matahari sekitar 5 atau 6 jam satu hari. Kemudian potnya juga harus sesuai dan harus punya lubang. Kemudian media tanahnya menggunakan tanah yang banyak mengandung humus. Kemudian bibitnya, yang keempat bibitnya itu bibit-bibit yang betul-betul dari sumber-sumber bibit yang sangat bisa dipercaya ya. Kemudian penyiraman teratur, kemudian pemupukan, dan terakhir pembersihan gulma ya, pembersihan gulma. Jadi itulah tips sukses dari tanaman di dalam pot jika teman-teman ingin mencobanya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya.
karena akan banyak tip-tip yang akan saya berikan untuk tanaman ya. Oke, sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.